Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ari Ika Safitri, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Di sini saya akan menjelaskan koneksi antar materi dari modul 1.1. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam filosofi pendidikan nasional ada 6. Yang pertama adalah menuntun. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. 2. Teladan. Teladan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantoro dikenal sebagai trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangunkarso, di tengah memberikan semangat, dan Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan atau motivasi. 3. Pendidikan berpusat pada anak, di mana anak menjadi student center. Pembelajaran harus bisa aktif, kreatif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Anak merdeka belajar, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja. 4. Berbudaya. Kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah dijadikan sebagai landasan sosial budaya dalam pendidikan. 5. Budi pekerti. Pendidikan adalah daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. 6. Kodrat pendidikan. Kodrat pendidikan berkaitan dengan kodrat anak, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro di dalam Merdeka Belajar. Pembelajaran mengandung tujuan 1. Berpusat pada murid. 2. Mencapai kebahagiaan dan keselamatan. 3. Menjawab tuntutan zaman. 4. Sesuai kondisi sosiokultural. 5. Memajukan tumbuhnya budi pekerti. Implementasi filosofi Ki Hajar Dewantoro di dalam nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal, misalnya saja di sini saya mengangkat tentang sedekah bumi, yaitu salah satu budaya yang ada di Kabupaten Rembang. Sedekah bumi adalah acara atau ritual yang diadakan oleh masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur mereka karena sudah diberikan hasil bumi yang berlimpah berupa panen yang bisa digunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Nilai-nilai budaya dan kemanusiaan yang ada di tradisi sedekah bumi seperti berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerjasama dan gotong royong serta penerimaan, penghargaan dan pelestarian berbagai ragam budaya menjadi modal kita sebagai pendidik untuk menebali garis-garis sosio karakter ataupun sosiokultural yang ada di dalam diri siswa atau anak didik kita dalam kegiatan pembelajaran yang bermakna di sekolah, sehingga cita-cita untuk membangun sebuah peradaban atau kebudayaan atau karakter bangsa bisa terwujud. Pemikiran saya sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, bahwa murid memiliki karakter masing-masing sesuai tahapan perkembangannya. Mereka memiliki kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan berkreasi, sehingga mereka juga mempunyai potensi yang berbeda-beda. Pada intinya, tidak ada murid yang bodoh. Sehingga setelah mempelajari modul ini, saya yakin bahwa dalam melakukan pembelajaran saya sebagai seorang pendidik, saya harus memperhatikan karakteristik sesuai tahap-tahap perkembangan murid, sehingga mereka mendapatkan kemerdekaan berpikir dan kreasi tanpa adanya intervensi atau paksaan dari pihak manapun. Guru hanya sebagai fasilitator perkembangan anak. Guru hanya sebagai motivator murid dalam mengembangkan ide-ide kreatif, sehingga anak meraih kebahagiaan dalam setiap proses pembelajarannya. Perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah
Sekarang saya harus lebih menggali dan terus menggali karakteristik dan potensi-potensi yang dimiliki murid dan lebih bersabar dan menghargai perbedaan-perbedaan karakteristik, potensi-potensi dan ide kreatif dari murid. Sehingga saya lebih dekat dengan mereka, dapat merasakan kebahagiaan bersama mereka dalam segala aktivitas pembelajaran. Rencana penerapan dalam kelas. Tiga hal yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah: A. Mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered dengan menggunakan pembelajaran cooperative learning dan menggunakan metode permainan yang menyenangkan sesuai dengan tahap perkembangan anak. B. Memberikan pendidikan budi pekerti dengan melaksanakan pembiasaan dalam kegiatan keagamaan di sekolah maupun di rumah dan menumbuhkan sikap sopan santun, disiplin, gotong royong, dan kreatif pada siswa. C. Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, guru, dan komite sekolah, orang tua siswa, forum masyarakat, peduli pendidikan, dan semua yang terlibat dalam dua pendidikan di sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa, serta yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment.